Hai teman, malam ini kita berjalan ke koridor dapur istana yang penuh asap, di mana udara terasa seperti campuran kayu terbakar dan penci tembaga tua, serta suara pisau menghantam talenan kayu bergema seperti dentuman drum yang pelan. Kamu melangkah di lantai batu yang licin. Bau bebek panggang bercampur dengan aroma jahe dan cengkeh yang tajam. Dan untuk sesaat kamu bertanya-tanya apakah paru-parumu akan pernah memaafkanmu, karena menghirup begitu banyak asap. Kepala juru masak menatap tajam. Alisnya tebal seperti dua ulat bulu yang marah, dan bergumam bahwa kamu mungkin tidak akan bertahan seminggu pertama. Ia tidak sepenuhnya bercanda. Di dapur istana Tiongkok, pada masa dinasti Han ini, suhunya lebih panas dari gurun, dan tekanan kerja bisa membuat jenderal perang pun menangis. Kamu adalah murid baru saja ditugaskan ke wilayah luas yang terletak di bawah aula perjamuan utama. Tempat ini terasa seperti kota kecil dengan lebih dari 100 pekerja. Masing-masing berteriak memberi instruksi dan hinaan dalam jumlah yang sama. Dindingnya menghitam karena asap bertahun-tahun, dan tungku tanah liat berjajar di kedua sisi, masing-masing cukup besar untuk memanggang seekor babi utuh. Kamu menggenggam sikat daun bawang di satu tangan, dan pisau di tangan lain. Berusaha agar tidak tergelincir di atas kuah tumpah yang bisa menenggelamkan seekor tikus. Seorang sejarawan pernah mencatat bahwa dapur istana mempekerjakan tim khusus hanya untuk mengusir tikus, tetapi apakah itu benar, atau hanya gosip istana, masih menjadi perdebatan para ahli. Tugas pertamamu terlihat sederhana, atau begitulah kata mereka, memotong gunungan sayuran. Membersihkan cukup mangkuk untuk melayani 30 pejabat, dan mengambil kendi cuka hitam dari gudang. Kedengarannya mudah sampai kamu sadar gudang itu sebesar kuil kecil, dan baunya seperti campuran jamur dan ikan kering. Kamu berjalan melewati tong-tong bertulisan huruf kuas yang nyaris tidak bisa kamu baca, bertanya-tanya, apakah memilih cuka yang salah akan membuatmu diusir kembali ke desamu. Setidaknya kamu mendengar cerita Ana dari pekerja senior, yang bersumpah beberapa kaisar percaya menambahkan bubuk mutiara ke dalam sup bisa memperpanjang umur. Meski ia sendiri mengakui sejarawan tidak yakin apakah itu benar-benar terjadi, atau hanya trik tabib untuk menjual bubuk mahal. Saat kamu kembali ke dapur dengan kendi cuka, lenganmu gemetar seperti mie dalam air mendidih. Kepala juru masak berteriak agar kamu bergerak lebih cepat. Nadanya setajam pisau yang memotong hiruk-pikuk suara api dan wajan beradu. Setiap beberapa detik seseorang berlari melewati, membawa bebek, keranjang akar teratai, atau panci begitu berat hingga butuh 2 orang untuk mengangkatnya. Kamu mencoba meniru cara para pekerja berpengalaman memegang pisau. Jari-jari ditekuk ke belakang, cepat dan tepat, tapi wortelmu terlihat seperti dipotong kambing buta. Seorang koki lain tertawa kecil, menepuk bahumu, dan berkata, agar tidak khawatir, karena bahkan inspektur istana jarang peduli bentuk sayuran. Setelah direndam dalam kuah kaya rasa, kemudian lonceng makan malam berbunyi. Suara rendar dan bergema yang berarti semua hidangan harus siap dalam setengah jam. Energi dapur berubah dari hiruk-pikuk biasa menjadi badai panik. Kamu didorong ke arah kuali perunggu raksasa berisi kuah mendidih. Diperintahkan untuk mengaduknya dengan dayung kayu setinggi badanmu. Uap panas membakar wajahmu. Dayung terasa semakin berat tiap putaran, dan kamu bertanya-tanya, apakah ini bisa dihitung sebagai latihan lengan? Tukoki senior di sebelahmu berbisik bahwa resep kuah ini tidak berubah selama 200 tahun. Tapi para sejarawan masih memperdebatkan apakah klaim itu hanya legenda romantis dari buku masa kuno. Apapun kebenarannya, aroma bunga lawang dan jahe hampir membuatmu pingsan. Dan kamu hampir menjatuhkan dayung saat kepala juru masak berteriak bahwa hidangan bebek untuk kaisar sedang dibawa ke aula perjamuan. Saat piring-piring dibawa keluar dari dapur, kamu berdiri di dekat tungku, basah kuyup oleh keringat. Telingamu berdengung karena bising. Perutmu anehnya lapar meski dikelilingi aroma makanan. Kamu melirik sisa bahan, tumpukan sayuran cincang dan kepala ikan. Bertanya-tanya apakah ini makan malam untuk para pekerja. Kamu menarik napas panjang. Menyadari ini baru hari pertama, dan besok kamu harus bangun sebelum matahari terbit untuk memulai lagi. Kaki terasa nyeri, punggungmu seperti habis membawa karung beras keliling istana, dan tawa samar para koki lain mengingatkanmu bahwa entah bagaimana, mereka semua berhasil bertahan di minggu-minggu pertama mereka juga. Kamu bangun sebelum matahari terbit. Mata masih terasa berat, tetapi suara bel logam kecil di lorong membuatmu harus berlari. Hari kedua dimulai dengan uap panas yang menggigit dan bau arang yang menyengat.
bahkan sebelum kamu menyentuh pisau di dapur istana. Tidak ada waktu untuk peregangan atau secangkir teh. Kamu langsung disambut tumpukan keranjang berisi sayuran dan ikan segar. Ditambah tatapan menusuk dari koki senior yang seolah berkata bahwa satu kesalahan bisa membuatmu pulang tanpa kepala. Meski mungkin hanya ancaman bercanda, beberapa catatan sejarah menyebut bahwa koki istana terkadang dihukum berat jika hidangan untuk kaisar terasa hambar. Walau sejarawan masih memperdebatkan apakah hukuman mati benar-benar sering dijatuhkan atau hanya cerita berlebihan yang berkembang di kalangan rakyat, pagi ini kamu belajar seni mengiris sayuran dengan cepat. Pisau yang kamu gunakan tipis dan panjang, begitu tajam sehingga sedikit goyangan bisa membuat jari hilang. Seorang koki tua dengan bekas luka di tangan memperingatkanmu agar tidak menatap pisau terlalu lama, karena ketakutan hanya akan membuat gerakanmu lambat. Ia menceritakan kisah aneh bahwa beberapa koki zaman dahulu mengasah pisau mereka dengan batu giok. Percaya itu bisa menambahkan rasa keberuntungan pada hidangan, walau para ahli kuliner kuno masih memperdebatkan apakah itu benar-benar mempengaruhi rasa atau hanya ritual simbolik. Pelajaran selanjutnya adalah menghafal urutan kerja. Ada yang bertugas memotong, ada yang mengatur api, ada yang menyiapkan bumbu, dan ada yang hanya bertugas mengusir asap dari ruangan. Kamu dipaksa menghafal semua posisi karena, kapan saja, kamu bisa diminta menggantikan siapapun. Uap panas membuat napas terasa berat, keringat menetes ke papan pemotong, dan setiap kali kamu lengah, suara teriakan kepala juru masak terdengar seperti gong perang di sela-sela pekerjaan. Kamu mendengar desas-desus bahwa beberapa pejabat tinggi sengaja menguji koki baru dengan memberi mereka tugas berbahaya seperti menyiangi ikan buntal beracun, meski sejarawan belum sepakat apakah itu dilakukan demi hiburan atau hanya bagian dari pelatihan rahasia. Di siang hari membawa ritme yang sedikit berbeda, kamu diperintahkan membantu di stasiun panggangan, di mana bebek dan angsa berputar di atas bara panas, kulit mereka berubah coklat keemasan. Panasnya membuat kulitmu terasa terbakar, dan tanganmu kaku karena harus memutar tusuk logam besar. Seorang asisten berbisik lelukon bahwa jika kamu bertahan sebulan di dapur ini, kamu tidak akan pernah kedinginan lagi sepanjang hidupmu. Kamu tertawa kecil, meski napasmu terasa seperti keluar bersama asap. Saat malam menjelang, kamu merasa ototmu bergetar setiap kali mengangkat sendok kayu. Ketika lonceng malam berbunyi, pekerjaan belum selesai. Kamu masih harus membersihkan puluhan wajan perunggu besar yang lebih berat dari tubuhmu. Setiap noda arang harus disikat hingga mengilat. Karena besok pagi para pengawas akan memeriksa semuanya, kamu mencium bau sabun herbal yang menusuk, mendengar suara ember kayu beradu, dan berpikir bahwa tidur malam ini akan terasa seperti hadiah terbesar di dunia. Hari ini terasa berbeda karena untuk pertama kalinya, kamu membantu menyiapkan hidangan utama bagi kaisar. Mata semua orang di dapur tertuju padamu, meski kamu hanya bertugas kecil memotong bahan dan menjaga api tetap stabil. Udara terasa tegang, bahkan napas terdengar lebih pelan dari biasanya. Para koki senior berulang kali mengingatkanmu bahwa setiap langkah, dari cara menaruh garam hingga cara memegang sendok, bisa menentukan nasibmu di dapur ini. Beberapa catatan kuno menyebutkan bahwa kaisar kadang menilai hidangan bukan hanya dengan rasa, tetapi juga dengan bentuk uap yang naik dari mangkuk. Walau sejarawan masih memperdebatkan apakah itu benar-benar tradisi atau hanya cerita yang dibesar-besarkan oleh penulis istana. Kamu mulai dari menyiapkan kaldu, wajan besar dipenuhi air tulan, jahe, dan rempah-rempah seperti bunga lawang. Uap panas memenuhi wajahmu, membuat kulit terasa seperti direbus. Seorang koki di sampingmu berbisik lelukon bahwa jika kamu bisa menghirup cukup uap, mungkin kamu akan sembuh dari semua penyakit. Meski dia sendiri kemudian batuk parah karena terlalu lama berdiri di dekat wajan. Sambil mengadut, kamu menyadari bahwa dapur ini beroperasi seperti mesin besar, dengan setiap orang punya peran kecil, tapi vital. Kamu mendengar cerita aneh bahwa beberapa hidangan kaisar harus dimasak sambil diiringi musik lembut, karena diyakini bisa membuat rasa lebih halus. Walau tidak ada bukti kuat selain catatan tak lengkap yang membuat para ahli makanan kuno saling berdebat. Saat sore tiba, kamu dipanggil ke stasiun pemanggangan untuk membantu menyiapkan bebek panggang yang akan jadi bagian utama jamuan malam. Api dari arang menyala terang, membuat wajahmu panas seperti terbakar. Tugasmu sederhana tapi penting, memutar tusuk bebek agar kulitnya matang merata. Di sela pekerjaan, seorang koki tua bercanda
bahwa siapapun yang menjatuhkan bebek ke bara akan langsung disuruh membersihkan seluruh dapur seorang diri. Kamu berusaha tidak tertawa keras, takut terganggu dan kehilangan pegangan ketika hidangan mulai diatur di nampan parak. Kamu menyaksikan bagaimana semuanya disusun dengan presisi. Potongan sayuran ditempatkan dengan sudut sempurna, saus dituangkan seperti sapuan kuas di lukisan, dan aroma rempah bercampur membuat perutmu keroncongan. Meski kamu sudah terbiasa dengan bau dapur, kamu melihat piring terakhir dibawa keluar, disertai pengawal istana yang mengenakan baju besi berkilau. Malam itu, setelah pekerjaan berakhir, kamu duduk di sudut dapur sambil memijat tangan yang pegal. Telingamu masih mendengar suara arang berderak dan wajan beradu. Seorang koki muda lain duduk di sampingmu, berbagi sepotong kecil roti kukus dan berbisik bahwa jika kaisar tersenyum malam ini, mungkin besok akan ada bonus makanan untuk staf dapur. Kamu mengangguk, mencoba meyakinkan diri bahwa semua tekanan ini layak untuk satu hari yang mungkin sedikit lebih ringan. Pagi berikutnya, kamu diajak ke ruang kecil di belakang dapur utama, tempat rempah-rempah disimpan seperti harta karun. Bau kayu manis, kapulaga, dan cengkeh bercampur, begitu kuat hingga membuat hidung terasa hangat. Disinilah kamu pertama kali belajar tentang rahasia campuran rempah yang membuat hidangan istana terasa istimewa. Seorang koki tua dengan janggut tipis menjelaskan bahwa banyak bahan datang dari jauh, dibawa oleh pedagang dari India dan Asia Tenggara. Meski para sejarawan masih berdebat, apakah semua rempah mahal itu benar-benar digunakan sehari-hari atau hanya dipamerkan untuk acara-acara khusus. Kamu belajar cara menggiling lada hitam menggunakan batu granit besar. Tanganmu bergetar karena pekerjaan itu terasa seperti latihan angkat beban. Seorang asisten muda bercanda bahwa jika kamu terus menggiling seperti ini, ototmu akan lebih besar dari para penjaga istana. Kamu tertawa kecil, meski bau lada membuat matamu berair. Kamu juga mendengar cerita aneh bahwa beberapa koki zaman dulu percaya asap kayu manis bisa mengusir roh jahat dari dapur. Meski catatan sejarah tentang kepercayaan ini sering kali bertentangan, sehingga para ahli budaya belum sepakat. Menjelang siang, kamu ditugaskan mencampur adonan untuk kue nasi manis, menggunakan tepung ketan, madu, dan sedikit wijen. Prosesnya terlihat sederhana, tetapi kepala juru masak memperingatkan bahwa teksturnya harus tepat. Terlalu lembek akan dianggap gagal, terlalu keras akan dianggap tidak layak. Kamu melihat bagaimana koki senior memeriksa adonan hanya dengan merasakan teksturnya di antara jari. Sesuatu yang tampak seperti sihir bagi pemula sepertimu. Sore hari, pekerjaan beralih ke persiapan saus rahasia yang konon hanya diketahui 3 orang di dapur. Cairan itu berwarna gelap, kental, dan harum. Terbuat dari fermentasi kedelai tua dan anggur beras. Kamu tidak diizinkan tahu semua bahan. Hanya membantu mengaduknya perlahan, agar tidak mengeluarkan bau tajam yang bisa merusak rasanya. Seorang koki berbisik bahwa resep ini mungkin berasal dari zaman dinasti sebelumnya, meski para sejarawan masih memperdebatkan apakah benar ada garis warisan kuliner sedetail itu. Malamnya, setelah semua rempah dan saus disimpan kembali, kamu berjalan melewati lorong gelap menuju kamar istirahat. Bau rempah masih menempel di pakaianmu, membuatmu merasa seperti kantong berjalan berisi bumbu. Kamu tertawa kecil sendirian, menyadari bahwa meski pekerjaan ini melelahkan, ada sesuatu yang anehnya menenangkan dalam ritme harian dapur istana. Malam berikutnya, kamu mendengar bisikan para pelayan istana saat mereka lewat membawa keranjang buah dan roti kukus. Mereka membicarakan tentang hidangan yang bisa membuat kaisar tersenyum atau murka. Suasana di dapur tiba-tiba berubah lebih tegang. Seolah setiap kata yang terucap bisa menentukan nasib seseorang. Para pelayan juga berbisik tentang gosip dari dalam harem. Bagaimana selir tertentu percaya bahwa rasa suk bisa mempengaruhi keberuntungan mereka di mata kaisar. Meski para sejarawan masih berdebat apakah selir benar-benar memesan menu rahasia atau hanya mitos yang tumbuh dari cerita rakyat di tengah hiruk-pikuk. Kamu bertugas membersihkan peralatan masak besar. Wajan perunggu berkilau setelah digosok, tetapi tanganmu terasa kaku dan kulitmu memerah karena sabun herbal yang terlalu kuat. Seorang asisten muda melempar candaan bahwa baumu sekarang seperti campuran serai dan abu, membuatmu tampak seperti hidangan berjalan. Kamu tertawa kecil meski tubuhmu lelah menjelang tengah malam. Dapur dipenuhi aroma daging dan rempah saat hidangan untuk para pejabat tinggi sedang dipersiapkan. Kamu diperintahkan membantu memotong potongan daging sapi rebus tipis-tipis agar terlihat rapi. Tugas itu terlihat sederhana,
tetapi tekanan terasa berat karena seorang pengawas berdiri di belakang, memperhatikan setiap gerakan. Kamu mendengar desas-desus bahwa beberapa pengawas diam-diam mencatat nama pekerja yang lambat atau salah langkah, dan laporan itu bisa menentukan siapa yang tetap tinggal atau dipindahkan. Ketika hidangan akhirnya dibawa ke aula perjamuan, suara musik lembut dari luar terdengar samar. Para koki menarik napas lega, tetapi semua tahu pekerjaan belum selesai, masih ada bake dan panci kotor yang harus dibersihkan. Ditambah persiapan awal untuk hidangan esok hari. Di pojok dapur, kamu mendengar seorang koki tua bercerita aneh bahwa dulu ada kepercayaan. Jika koki mendengar suara musik saat membersihkan, mereka akan membawa keberuntungan. Para peneliti sejarah kuliner masih belum sepakat apakah kepercayaan itu pernah benar-benar dijalankan atau hanya tahayul yang bertahan di cerita lisan saat semua orang akhirnya beristirahat. Kamu berbaring di tikar kasar dekat dinding, tubuh berbalut bau asap dan rempah, mata perlahan terpejam, tetapi suara canda dan langkah kaki para pelayan di luar masih terngiang, membuatmu merasa seperti dapur ini tidak pernah benar-benar tidur. Hari perayaan besar tiba, dan dapur terasa seperti lautan manusia. Lebih dari 100 hidangan harus disiapkan. Dari sup lembut hingga daging panggang berlapis madu, udara dipenuhi aroma rempah, suara pisau beradu, dan teriakan perintah dari kepala juru masak yang bergema seperti genderang perang. Kamu ditempatkan di stasiun uap, di mana bakul bambu bertingkat dipenuhi kue nasi dan sayuran dikukus bersamaan. Seorang asisten tua bercanda bahwa jika uap ini lebih panas, kita semua bisa berubah jadi sup manusia. Candaan itu membuatmu tertawa tipis meski keringat menetes seperti hujan. Pagi ini, kamu juga membantu mengatur meja panjang di aula persiapan. Piring-piring perak disusun rapi, dan setiap hidangan memiliki posisi tertentu yang harus diingat. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa urutan hidangan bisa mencerminkan status tamu. Meski para sejarawan masih berdebat, apakah aturan ini benar-benar berlaku di setiap dinasti, atau hanya pada acara khusus, kamu berusaha menghafal urutannya. Meski rasa lapar membuat perutmu berbunyi, di tengah hiruk-pikuk, menjelang siang, perintah datang lebih cepat daripada yang bisa kamu ikuti. Daging angsa harus dipanggang, ikan harus dibersihkan, dan kue nasi harus diikat dengan daun teratai agar tetap lembut. Setiap kesalahan kecil bisa memicu teriakan dari pengawas. Di tengah kekacauan, kamu mendengar cerita aneh bahwa beberapa orang percaya meletakkan sejumput garam di sudut dapur bisa menghindarkan hidangan dari kutukan. Para ahli budaya kuno masih belum sepakat apakah ini sekadar mitos atau benar-benar praktik umum pada masanya. Sore hari, semua hidangan mulai dikirim ke aula besar. Kamu berlari bolak-balik membawa baki, merasakan kaki seperti memikul batu. Setiap kali kamu berhenti sebentar, kepala juru masak menatapmu dengan sorot mata yang bisa menusuk lebih dalam dari pisau. Tekanan itu membuatmu terus bergerak meski tubuh hampir runtuh. Malam tiba, dan perayaan masih berlangsung. Kamu dan para koki lain duduk di pojok dapur, mengunyah sisa nasi dingin sambil mendengar suara musik dari kejauhan. Meski tubuhmu lelah, ada rasa puas aneh, karena semua hidangan tersaji tepat waktu. Kamu menarik napas panjang, menyadari bahwa di balik semua kerja keras ini, ada irama yang membuatmu perlahan terbiasa dengan dunia dapur istana. Suasana dapur berubah mencekam ketika seorang asisten melihat seseorang menaburkan bubuk asing ke dalam panci besar berisi sup untuk jamuan malam. Kamu berdiri tak jauh dari situ, jantung berdegup cepat saat mata bertemu dengan sosok yang melakukan perbuatan itu. Ia tersenyum tipis, lalu pergi seperti tidak ada yang terjadi. Kamu harus memutuskan dengan cepat, melaporkannya ke kepala juru masak dan berisiko dituduh membuat keributan, atau diam dan berharap itu bukan racun. Beberapa catatan istana kuno menyebutkan bahwa sabotaj dapur memang pernah terjadi sebagai cara menjatuhkan pejabat. Meski sejarawan masih berdebat apakah praktik itu umum atau hanya terjadi pada masa kekacauan politik, kamu memilih memeriksa sup itu dengan hati-hati. Bau rempahnya terasa sedikit berbeda, lebih tajam dari biasanya. Seorang koki senior mendekat dan menyuruhmu mengganti panci seluruhnya, berbisik bahwa lebih baik kehilangan bahan daripada kehilangan kepala. Candaan pahit itu membuatmu menggigil. Di tengah kekacauan, kamu mendengar cerita aneh bahwa ada kepercayaan kuno tentang menggunakan bunga kering tertentu untuk menetralisir racun. Meski para ahli pengobatan tradisional masih tidak sepakat apakah itu benar-benar berfungsi atau hanya legenda dari teks kuno. Sepanjang malam,
Pengawasan di dapur menjadi lebih ketat, setiap bahan diperiksa 2 kali, setiap tangan dicuci berulang, dan setiap pergerakan dipantau pengawal istana. Kamu melihat bagaimana kepala juru masak berdiskusi singkat dengan seorang pengawal berpakaian baja, lalu menatap tajam semua staf, memberi peringatan tanpa kata. Suasana itu membuatmu merasa seperti berjalan di tepi tebing, di mana satu langkah salah bisa berarti akhir hidupmu. Ketika jamuan selesai dan tidak ada insiden, rasa lega terasa seperti angin segar. Namun, rasa gelisah masih tertinggal. Kamu berbaring di tikar malam itu, mendengar suara api dapur yang perlahan padam. Bertanya-tanya, apakah kejadian ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar di balik dinding istana? Keesokan harinya, suasana dapur berubah menjadi sunyi, yang aneh. Semua orang berbisik setelah mendengar kabar bahwa seorang pejabat tinggi mendadak roboh usai makan malam. Kamu berdiri di sudut dapur, mendengar langkah tergesa para pengawal istana di lorong. Kepala juru masak memerintahkan semua panci, peralatan, dan bahan diperiksa ulang. Seorang juru tulis mencatat setiap nama yang bekerja malam sebelumnya. Sejarawan masih berdebat, apakah prosedur pemeriksaan ketat seperti ini memang tradisi umum di setiap istana, atau hanya dilakukan ketika ada kasus yang mencurigakan. Di seorang pengawal mendekat dan meminta semua staf tetap di dapur sampai penyelidikan selesai. Rasa cemas menebar, bahkan suara air mendidih terdengar seperti gema yang menakutkan. Kamu diperintahkan membantu memeriksa sisa makanan untuk mencari tanda-tanda aneh. Salah satu koki tua berbisik tentang cerita lama bahwa beberapa racun bisa disamarkan dengan rasa manis tertentu. Meski ahli racun kuno masih tidak sepakat apakah itu benar-benar praktik umum atau hanya mitos dari catatan medis tua. Sore hari, seorang pejabat penyelidik memasuki dapur, tatapannya dingin. Suaranya tegas saat menanyai satu persatu staf. Beberapa orang mencoba menjelaskan alibi, sementara yang lain diam, takut bicara salah. Kamu sendiri hanya menjawab seperlunya, tangan berkeringat meski udara dingin. Di tengah tekanan, seorang asisten muda mencoba mencairkan suasana dengan lelucon pelan bahwa jika kita selamat dari ini, kita pantas mendapat hidangan gratis sebulan penuh. Hanya beberapa yang tertawa, sisanya tetap tegang. Menjelang malam, kabar datang bahwa pejabat itu tidak meninggal. Meski kondisinya masih lemah, semua orang dibebaskan kembali bekerja, tetapi ancaman hukuman masih terasa. Kamu tidur malam itu dengan rasa lega yang setengah, mendengar suara lonceng penjaga istana dari kejauhan, sambil bertanya-tanya, apakah dapur ini akan jadi sasaran lagi jika ada yang ingin menjatuhkan orang lain. Hari berikutnya, namamu disebut di depan semua staf dapur. Kepala juru masak, dengan suara datar, mengumumkan bahwa hidangan yang kamu bantu siapkan malam sebelumnya mendapat pujian dari pejabat istana, termasuk ucapan langsung dari kaisar. Ada sedikit rasa lega, tetapi juga tatapan iri dari beberapa koki lain di dapur istana. Pujian bisa menjadi pedang bermata dua. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa koki yang terlalu menonjol sering menjadi sasaran politik, meski para sejarawan masih berdebat apakah kisah-kisah itu dilebih-lebihkan oleh penulis kronik untuk menambah drama. Di seorang asisten mendekat saat istirahat siang dan berbisik bahwa dua koki senior tampak tidak senang denganmu. Salah satunya dikenal licik, suka menyebar gosip agar saingan kehilangan posisi. Kamu pura-pura tidak peduli, tetapi jantungmu berdetak lebih kencang saat menyadari setiap langkahmu kini diperhatikan. Seorang pekerja muda bercanda bahwa jika kamu terus menonjol, mungkin suatu hari kamu akan diminta memasak khusus untuk kaisar di ruang pribadinya. Lalu ia tertawa sambil berkata semoga itu tidak berakhir denganmu membersihkan lantai istana. Selamanya siang itu, kamu ditugaskan mengawasi panci sup besar, memastikan rasa tetap seimbang meski jumlahnya cukup untuk memberi makan 1000 orang. Tugas ini berat, karena sedikit kesalahan bisa membuat hidangan dibuang seluruhnya. Di tengah kerja, kamu mendengar cerita aneh tentang beberapa koki kuno yang memakai jimat kain kecil di pergelangan tangan sebagai penangkal kesialan, meski para ahli budaya belum sepakat apakah itu benar-benar tradisi umum atau sekadar legenda dari catatan rakyat. Menjelang malam, ketika pekerjaan selesai, kamu menyadari ada bisikan halus yang terus mengikuti langkahmu. Rasa waspada membuat tidur menjadi sulit, bahkan ketika tubuhmu lelah, kamu mendengar suara angin di luar lorong seperti bisikan rahasia, membuatmu sadar bahwa menjadi koki yang menonjol mungkin tidak hanya membawa kebanggaan, tetapi juga bahaya yang selalu mengintai. Hari berikutnya,
Kamu mendengar kepala juru masak ingin mencoba teknik baru yang belum banyak digunakan di dapur istana, metode pengukusan bertingkat yang memungkinkan banyak hidangan dimasak sekaligus tanpa saling mempengaruhi rasa. Tugasmu adalah membantu menyiapkan rak bambu besar dan memastikan uap mengalir rata. Beberapa koki senior memandangmu curiga, berbisik bahwa teknik seperti ini bisa membuat hidangan kehilangan keaslian rasa. Meski para sejarawan masih berdebat, apakah metode inovatif seperti ini memang pernah diperkenalkan di istana, atau hanya legenda dari buku masa kuno saat pengukusan dimulai. Kamu merasakan udara dapur berubah menjadi awan panas yang menyelimuti tubuh. Tetesan keringat menetes dari dagu, bercampur dengan aroma kacang dan jah dari rak teratas. Seorang asisten muda bercanda bahwa jika kita terlalu lama berdiri di sini, kita bisa keluar dengan kulit selembut kue beras kukus. Kamu tersenyum kecil meski napas terasa berat. Siang itu, kamu juga membantu menyiapkan hidangan percobaan untuk kaisar, ikan yang dimasak dengan cara digantung di atas uap sambil diberi lapisan madu tipis. Prosesnya rumit, karena ikan harus matang sempurna tanpa pecah dagingnya. Salah satu koki tua bercerita aneh bahwa beberapa resep kuno menyarankan menambahkan daun tertentu di bawah rak kukusan untuk menenangkan roh makanan. Meski para ahli budaya kuliner belum sepakat apakah itu benar-benar praktis atau hanya simbolis, menjelang malam, hasil percobaan dibawa ke ruang makan kecil dekat aula istana. Kamu hanya bisa menunggu di dapur, mendengar suara langkah pengawal yang membawa hidangan itu. Ketika kabar datang bahwa kaisar menyukai rasa lembut dan aroma uniknya, suasana dapur dipenuhi napas lega. Namun, tatapan tajam dari beberapa koki lain menunjukkan bahwa setiap keberhasilan membawa risiko baru. Kamu kembali ke tikar malam itu dengan kepala penuh rasa waspada, sadar bahwa inovasi di dapur ini bisa berarti kemuliaan, tetapi juga kecemburuan yang berbahaya. Malam berikutnya, bisikan tentang permainan politik di istana semakin keras terdengar di sudut dapur. Beberapa pelayan membicarakan bagaimana hidangan tertentu sengaja dibuat terlalu asing atau terlalu manis untuk menjatuhkan nama seorang pejabat. Kamu duduk di dekat tungku, mendengar cerita itu sambil membersihkan pisau, merasa merinding meski ruangan panas. Catatan sejarah memang menyebutkan adanya penggunaan makanan sebagai alat politik, tetapi para sejarawan masih berdebat apakah itu kejadian umum atau hanya kasus langka yang dilebih-lebihkan oleh penulis kronik. Tugasmu malam ini adalah menyiapkan sup khusus untuk tamu penting dari provinsi lain. Kepala juru masak memperingatkan semua staf agar tidak menyentuh bahan tanpa izin. Setiap rempah diperiksa dengan hati-hati, dan bahkan air yang digunakan direbus 2 kali. Seorang asisten muda berbisik lelucon bahwa jika air ini lebih bersih, mungkin lebih layak diminum para pejabat daripada para pekerja dapur. Kamu tertawa tipis, meski tanggung jawab membuat napas terasa berat. Di tengah pekerjaan, seorang koki tua bercerita tentang tradisi aneh yang pernah ia dengar. Beberapa dapur kerajaan menggunakan cermin kecil di dekat panci sup sebagai cara untuk memantulkan niat buruk. Walau ahli budaya belum sepakat apakah itu benar-benar ritual atau hanya kepercayaan rakyat yang menempel di dapur istana. Cerita itu membuat sebagian pekerja menoleh seolah berharap melihat sesuatu di cermin. Tetapi semua tetap fokus agar pekerjaan selesai tepat waktu. Saat malam semakin larut, hidangan akhirnya selesai dan dibawa ke aula besar. Kamu berdiri di pintu dapur, menyaksikan nampan berlapis emas diangkat oleh para pelayan, lalu menghilang di balik tirai sutra. Rasa lega bercampur dengan rasa takut. Karena di istana, bahkan makanan bisa menjadi senjata yang tak terlihat. Kamu kembali ke tikar malam itu, terjaga lebih lama dari biasanya, mendengarkan suara bara api yang padam pelan-pelan. Bertanya-tanya siapa yang benar-benar mengendalikan nasib para pekerja seperti kamu. Ketegangan meningkat ketika seorang koki senior yang dikenal ambisius mulai mencari cara menjatuhkanmu. Ia sengaja menaruh pisau berkarat di dekat stasiunmu, berharap pengawas mengira kamu yang lalai. Kamu melihatnya sekilas, jantung berdegup. Tetapi memilih diam sambil memindahkan pisau itu ke tempat aman. Beberapa catatan sejarah menggambarkan persaingan di dapur kerajaan sebagai cermin politik istana. Meski para sejarawan masih berdebat apakah konflik seperti ini umum atau hanya diperbesar dalam kisah rakyat, hari itu kamu ditugaskan menyiapkan hidangan ayam rebus yang harus disajikan sempurna. Dagingnya empuk tanpa robek sedikit pun. Tekanan terasa lebih berat karena pengawas berkeliling tanpa henti. Seorang asisten muda berbisik lelucon bahwa jika ayam ini terlalu alot,
mungkin kita semua akan diusir makan di kandang babi. Tawa tipis terdengar, meski semua tetap tegang di tengah kesibukan. Seorang koki tua bercerita aneh, bahwa dulu ada keyakinan beberapa dapur kerajaan menabur abu dari dupa ke sudut ruangan untuk mengusir niat jahat. Ahli budaya belum sepakat apakah kebiasaan ini benar-benar dijalankan, atau hanya sisa kepercayaan rakyat yang melekat di dapur. Cerita itu membuat beberapa pekerja menoleh ke sudut dapur, tetapi tak ada yang berani menanyakan lebih jauh. Menjelang malam, hidangan akhirnya selesai dan dibawa keluar. Kamu berjalan melewati lorong gelap untuk kembali ke kamar. Mendengar suara langkah orang lain mengikuti dari belakang. Saat menoleh, lorong sudah kosong. Rasa dingin merayap di punggungmu di dapur istana. Ancaman bukan hanya dari panas api dan pisau tajam, tetapi juga dari mereka yang siap menyingkirkan siapa saja demi bertahan. Hari besar lain datang. Kali ini, perayaan yang lebih penting daripada sebelumnya. Kamu diberi tanggung jawab membantu menyiapkan meja utama, tempat kaisar dan para pejabat tertinggi akan makan. Semua orang bekerja tanpa henti. Mata para pengawas mengawasi setiap detail. Lebih dari 100 hidangan harus tersaji sempurna, dan setiap piring yang keluar dari dapur diperiksa 3 kali. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa pada acara seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa berujung hukuman berat. Meski para sejarawan masih berdebat apakah cerita tentang hukuman fisik di dapur benar-benar umum, atau hanya dilebih-lebihkan dalam naskah lama. Kamu ditugaskan di stasiun pemotongan, memastikan irisan daging dan sayuran memiliki bentuk seragam. Tekanan terasa berat. Tanganmu kaku karena rasa takut membuat gerakan melambat. Seorang asisten muda mencoba mencairkan suasana dengan lelucon, bahwa jika irisanmu miring sedikit, mungkin kamu akan dikirim ke kandang ayam untuk belajar potong rumput. Tawa singkat terdengar, tetapi semua tetap fokus. Menjelang sore, dapur terasa seperti medan pertempuran. Bara panas menyala, uap memenuhi udara, dan suara teriakan bercampur dengan dentingan logan di tengah hiruk-pikuk. Seorang koki tua bercerita aneh, bahwa dulu ada keyakinan menaruh jarum perak kecil di dekat pensi bisa mendeteksi racun, karena warnanya akan berubah. Meski ahli sejarah masih tidak sepakat, apakah itu praktik nyata, atau sekadar legenda dari catatan pengobatan kuno. Malam tiba, dan akhirnya semua hidangan siap. Kamu ikut mengantar baki terakhir ke pintu aula besar. Dari celah tirai sutra, kamu melihat sekilas ruangan megah, dengan lampu minyak bergoyang, meja panjang berlapis kain emas, dan suara musik lembut yang memenuhi udara. Ketika kamu kembali ke dapur, tubuhmu terasa ringan, tetapi pikiranmu masih terikat pada rasa tegang. Sadar bahwa malam ini, nasib Anda mungkin bergantung pada semangkuk sup atau sepotong daging. Malam berikutnya, sebuah perintah mendadak datang dari pengawal istana. Salah satu pejabat tinggi yang merasa terancam oleh peristiwa sebelumnya, memerintahkanmu untuk memilih tetap setia bekerja di dapur istana, atau diam-diam menyelundupkan informasi tentang bahan dan resep kepada kelompoknya demi imbalan yang bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu berdiri di lorong gelap. Suara langkah pengawal di belakang terasa seperti ancaman yang tak terucap. Beberapa catatan sejarah menggambarkan bagaimana pekerja dapur kadang terjebak di tengah perebutan kekuasaan. Meski para sejarawan masih berdebat, apakah kasus seperti ini sering terjadi, atau hanya kisah dramatis yang diwariskan dalam cerita rakyat. Sepanjang malam, pikiranmu berputar. Kamu menatap tungku besar yang padam perlahan, mendengar suara bara terakhir yang berderak, dan mencoba menimbang pilihan. Seorang asisten muda menyadari kegelisahanmu, dan melampar candaan bahwa jika kamu memilih salah, mungkin kamu akan berakhir menjadi bumbu tambahan dalam hidangan berikutnya. Candaan itu hambar, tetapi cukup untuk membuatmu menarik napas panjang. Keesokan harinya, kamu tetap bekerja seolah tak terjadi. Apa-apa tugasmu adalah membantu menyiapkan piring kecil berisi makanan pembuka. Setiap irisan disusun rapi seperti pola kain sutra. Kepala juru masak menatapmu tajam, seolah bisa membaca keraguan yang berputar di kepalamu. Seorang koki tua berbisik cerita aneh tentang keyakinan lama, bahwa menaruh setetes anggur beras di sudut dapur bisa menjauhkan pengkhianatan. Walau para ahli budaya belum sepakat apakah tradisi itu benar-benar dijalankan, atau hanya kepercayaan yang dipelintir dari catatan kuno. Malam turun, dan pilihan yang harus kamu buat terasa semakin berat. Kamu berbaring di tikar, mendengar suara angin menembus celah dinding, sadar bahwa besok, langkah yang kamu ambil bisa menentukan apakah kamu tetap menjadi bagian dari dapur istana atau menghilang tanpa jejak.
Fajar menyingsing, dan kamu berdiri di depan tungku besar untuk terakhir kalinya. Pilihanmu sudah bulat. Kamu memutuskan tetap setia pada dapur istana, meski bayangan ancaman masih menghantui setiap langkah. Pagi itu, udara dipenuhi aroma kaldu ayam dan jahe. Dan suara pisau beradu menjadi irama yang terasa akrab. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa banyak pekerja dapur memilih loyalitas penuh demi keamanan. Walau para sejarawan masih berdebat, apakah mereka benar-benar memiliki pilihan atau hanya terjebak tanpa jalan keluar. Sepanjang hari, kamu bekerja dengan fokus, irisan daging, adonan kue, dan bumbu yang kamu siapkan terasa seperti bagian dari rutinitas yang tak akan pernah berakhir. Seorang asisten muda berbisik lelukon bahwa jika kita terus bekerja seperti ini, mungkin tangan kita akan jadi lebih cepat daripada mata kepala juru masak. Tawa kecil terdengar, membantu meredakan ketegangan yang menempel sejak malam sebelumnya. Menjelang senja, hidangan terakhir keluar dari dapur, dan suasana perlahan mereda. Kamu membersihkan meja kerja, mendengar suara bara terakhir padam, dan menyadari tubuhmu terasa lebih ringan meski kelelahan belum hilang. Seorang koki tua bercerita aneh bahwa ada keyakinan lama, jika seorang koki mendengar suara angin lembut saat dapur menjadi sunyi, itu pertanda perjalanan mereka di dapur hampir selesai. Para ahli budaya belum sepakat apakah kepercayaan itu benar-benar berasal dari tradisi, atau hanya dongeng penutup bagi para pekerja lama. Malam itu, kamu berbaring di tikar tipis, mata terpejam perlahan, suara langkah di lorong mereda, digantikan desiran angin yang menembus celah dinding. Bau rempah dan arang masih menempel di pakaian. Tetapi pikiranmu terasa damai untuk pertama kalinya. Nafasmu melambat, dan dunia di sekitar memudar menjadi keheningan yang lembut. Bayangkan dapur besar perlahan menjadi sunyi. Apa yang tadi menyala terang kini tinggal bara kecil yang berpendar lembut, menghangatkan udara tanpa membakar. Uap dari panci terakhir menghilang perlahan, menyisakan aroma jahe dan kayu manis yang menenangkan. Kamu duduk di dekat dinding batu, merasakan dingin yang menyatu dengan kelelahan, sementara napasmu turun menjadi ritme yang pelan dan stabil. Suara jauh dari lorong terdengar samar, bukan lagi langkah tergesek atau teriakan, melainkan hanya angin yang berdesir lembut di antara tiang kayu. Setiap suara menjadi lebih lembut, setiap bayangan tampak memanjang dan melebur, membuat dunia terasa jauh lebih tenang. Mata terasa berat, dan tubuhmu mulai tenggelam ke dalam rasa ringan. Seolah semua beban hari ini meleleh bersama bara terakhir yang padam. Kamu menarik napas dalam, membiarkan udara bercampur aroma kayu dan rempah memenuhi paru-paru perlahan. Pikiranmu melayang ke tempat yang lebih damai, jauh dari panas tungku, jauh dari tekanan pengawas. Tak hanya ada kegelapan lembut yang menyelimuti. Setiap detik terasa lebih panjang, setiap tarikan napas terasa seperti undangan untuk tidur lebih dalam, dan ketika kelopak mata akhirnya tertutup sepenuhnya, semua suara dapur memudar menjadi keheningan. Tidak ada rasa takut, tidak ada desakan, hanya sisa hangat dari bara api yang memelukmu. Dan rasa aman yang datang dari mengetahui bahwa malam ini, kamu bisa benar-benar beristirahat.